Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, karya Master Bastian Tito. Dalam episode Raja Rencong dari Utara. Di samping bukit karang yang curam itu terletak sebuah bangunan batu yang dikelilingi tembok setinggi 10 tombak. Di luar tembok berderet-deret barisan pohon kelapa yang daunnya melambai-lambai ditiup angin laut. Bangunan yang terletak di dekat pantai ini terdiri dari sebuah rumah besar yang pada kedua ujungnya terdapat sebuah bangunan bertingkat berbentuk menara. Bangunan ini adalah sebuah pesantren yang dipimpin oleh seorang kiai bernama Suhudilah. Karena itulah pesantren ini dinamakan pesantren Suhudilah. Di samping ilmu agama, Kiai Suhudilah juga mengajarkan ilmu silat dan ilmu kesaktian kepada murid-muridnya. Karena Kiai Suhudilah lama sekali bermukim di Turki, maka jurus ilmu silatnya banyak dipengaruhi oleh jurus-jurus silat Turki. Dengan sendirinya ilmu silat tersebut di samping aneh juga hebat sekali. Pada masa itu, nama pesantren Suhudilah telah terkenal di 8 penjuru angin Pulau Andalas, bahkan juga sampai ke tanah Jawa. Saat itu telah rembang petang. 1-2 jam lagi sang surya segera akan tenggelam, kembali masuk ke peraduannya dan baru akan muncul lagi esok pagi. Di bawah menara timur kelihatan 2 orang berjubah. Keduanya sama-sama tua dan sama-sama berjanggut putih. Mereka sedang asik bermain dam. Yang seorang menyodorkan buah damnya ke depan, membuat satu perangkat yang tak bisa dihindarkan oleh lawannya. "Celaka," kata laki-laki tua yang kena dijebak sambil menepuk keningnya. Buah dam yang disodorkan lawannya mau tak mau harus dimakannya, dan akibatnya dia akan kehilangan 4 biji dam sekaligus. Lawannya tertawa mengekeh sambil mengelus-elus janggutnya yang putih. "Mana bisa kau mengalahkan aku lagi?" katanya. "Tadi ku beri kau menang hanya untuk memberi semangat saja. Ayo makanlah." "Tak ada jalan lain," kata si janggut putih yang terjebak. Diulurkannya tangannya, jari telunjuk dan ibu jari hendak memindahkan buah dam. Tapi aneh, buah dam yang kecil dan terbuat dari kayu itu tak bergerak sedikit pun. Dicobanya sekali lagi mengangkat buah dam itu, tapi tak sanggup. Buah dam itu laksana sebuah benda yang sangat berat. Kenapa? Ayo jalan. Buah dam ini tak bisa bergerak, tak bisa kau angkat." Kawan laki-laki itu menyangka dia berolok-olok dan mencoba mengulurkan tangan kanan menyentuh buah dam. Terkejutlah dia. Memang benar, buah dam itu tak sanggup digeser, apalagi diangkat. Dia kerahkan setengah bagian tenaga dalam dan mencoba lagi mengangkat buah dam. Tetap seperti sedia kala, ketika dicoba mengangkat buah-buah dam yang lain, benda-benda itu pun ternyata tak bisa terangkat. Laki-laki ini memandang berkeliling. Aneh desisnya. Dikerahkannya kini seluruh tenaga dalamnya. Tangannya tergetar hebat. Keringat dingin memercik di keningnya dan dadanya terasa sakit. Agaknya ada seseorang berilmu tinggi tengah mempermainkan kita. Tapi siapa? Keduanya memandang berkeliling. Suasana sunyi sepi. Jangankan manusia, seekor lalat pun tak kelihatan. Laki-laki itu kerahkan lagi tenaga dalamnya. Tiba-tiba papan dam mencelat mental ke udara. Buah-buahnya berhamburan
Kedua laki-laki tua berjanggut putih tersentak kaget dan berdiri cepat. Begitu kesunyian dirobek oleh gelak tertawa yang hebat, menggetarkan liang telinga dan memukul-mukul dada serta menyendatkan jalan darah di tubuh mereka. Sesaat kemudian, entah dari mana datangnya, tahu-tahu sesosok tubuh sudah berdiri 2 tombak di hadapan mereka. Orang yang datang ini berpakaian ungu berdestar hijing tinggi dan juga berwarna ungu. Pada bagian muka destar ini terdapat lukisan 2 buah rencong kuning yang saling bersilangan. Manusia ini bertampang ganas, di bawah hidungnya melintang kumis tebal. Bajunya tidak terkancing, mungkin disengaja demikian untuk memperlihatkan dadanya yang bidang dan berbulu. Pada kedua tangan dan kakinya terdapat gelang akar bahar, dan dari mulutnya masih terdengar suara tertawanya yang hebat. Meskipun rasa geram menyelimuti hati kedua orang tua itu, namun mereka tak mau bertindak gegabah. Suara tertawa yang begitu hebat cukup menjadi peringatan bagi keduanya bahwa manusia berbaju ungu berdestar tinggi itu memiliki ilmu kesaktian yang tinggi. Salah seorang dari penghuni pesantren Suhudilah ini menjurah hormat dan melayangkan senyum, lalu menegur, "Tamu dari mana yang datang ini?" tanpa memberitahu lebih dulu sehingga kami tidak bisa menyambut sepatutnya. Orang yang ditegur tak segera menjawab, melainkan tertawa dengan lebih hebat hingga tanah yang dipijak oleh kedua orang tua berjanggut putih itu terasa bergetar dan mereka mulai merasa tidak enak. Perbuatan sang tamu yang tadi secara diam-diam telah mengerahkan tenaga dalam menahan buah-buah dam yang tengah mereka mainkan sesungguhnya sudah sangat menyakitkan hati. Apalagi setelah ditegur hormat begitu rupa, sang tamu masih bersikap seenaknya dan penuh kecongkakan. "Saudara, harap beritahukan siapa kau, juga maksud kedatanganmu kemari." Sang tamu bertolak pinggang. "Apakah ini pesantren Suhudilah?" tanyanya dengan suara berat dan serak. "Betul. Kalau begitu, lekas panggil pemimpinmu dan bawa ke hadapanku," memerintahkan sang tamu. Lebih dulu harap terangkan nama dan maksud kedatanganmu, baru kami bisa menjalani sebagaimana mestinya." Sang tamu pelototkan mata. "Benar-benar kalian berdua masih belum tahu berhadapan dengan siapa?" Ya, kami belum tahu siapa sebenarnya, saudara." Laki-laki berpakaian ungu itu menyeringai. "Aku adalah manusia yang bakal menguasai seluruh pulau besar ini, dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur. Apa kalian masih belum mendengar gelar Raja Rencong dari utara?" Kedua orang tua berpakaian putih sama-sama menjura. Mesti hati mereka terkejut dan tergetar hebat sewaktu sang tamu kenalkan gelarnya. Nama itu sudah sering kali kami dengar, tapi karena kami orang pesantrenan jarang mengurus soal-soal di luaran, harap dimaafkan kalau tadi kami tidak tahu tengah berhadapan dengan siapa." Sementara itu, yang seorang diam-diam memberi peringatan dengan ilmu menyusupkan suara, "Hati-hati dan waspadalah. Manusia ini adalah bangsa iblis terkutuk yang kekejamannya tiada tara. Raja Rencong dari utara, sekarang harap terangkan maksud kedatanganmu kemari."
Kalian tidak layak bertanya, sentak Raja Rencong dari utara. Lekas panggil pimpinan kalian. Menyesal sekali, sebelum kami tahu angin apa gerangan yang membawa Raja Rencong kemari, tak bisa kami memenuhi permintaanmu. Lagi pula pemimpin kami sedang keluar. Kurang ajar, kau berani berdusta? Kami orang agama mana berani berdusta. Kiai Suhudilah pergi sejak pagi tadi. Aku tidak percaya. Aku akan geledah seluruh pesantren ini. Raja Rencong melangkahkan kaki menuju ke pintu. Di kaki menara, tapi kedua orang tua berpakaian putih menghalangi. Harap kau menghormati aturan kami. Tak seorang pun boleh masuk tanpa mendapat izin. Kurang ajar, terhadap Raja Rencong dari utara tak berlaku segala macam aturan. Untuk masuk bangunan sarang tikus ini saja perlu minta izin. Persetan. Tapi kedua orang tua itu kembali menghalangi langkah Raja Rencong. Maka marahlah Raja Rencong dan dorongkan tangan kanannya. Gerakannya acuh tak acuh dan kelihatannya lemah saja. Tapi tahu-tahu satu angin pukulan yang dahsyat sudah menghantam kedua orang di hadapannya. Karena tak menyangka akan diserang mendadak begitu rupa, kedua orang tua berjubah putih itu tak sanggup menangkis atau berkelit. Tak ampun lagi, tubuh mereka dilanda angin pukulan Raja Rencong dari utara. Keduanya mencelat mental sampai beberapa tombak. Yang satu begitu terhampar di tanah tak berkutik lagi. Yang seorang lainnya masih mencoba bangun terhuyung-huyung. Tubuhnya terbungkuk ke depan, dadanya sakit, dan dirasakannya seperti mau batuk. Yang keluar dari mulutnya ternyata adalah muntahan darah kental berbuku-buku. Laki-laki ini kesaktiannya cuma 2 tingkat di bawah Kiai Suhudilah. Tapi Raja Rencong merubuhkannya dalam 1 kali pukulan saja. Namun sebelum meregang nyawa, dia masih sempat berteriak memberi tanda bahaya. Sesaat kemudian 20 orang anak buah pesantren Suhudilah sudah berada di tempat itu. Rata-rata mereka memiliki kepandaian silat yang tak bisa dianggap enteng. Bahkan 3 di antaranya adalah kakek-kakek tua renta yang tingkat kepandaiannya sama dengan laki-laki yang berteriak tadi sebelum sampai ajalnya. Ketiganya di samping berguru pada Suhudilah juga merupakan tenaga pengajar murid-murid yang masih muda. Melihat 2 orang kawan mereka menggeletak di kaki menara tanpa nyawa, semuanya terkejut dan segera mengurung Raja Rencong dari utara. Salah seorang dari mereka maju menegur, "Tamu tak dikenal, alasan apa yang membuat kau menjatuhkan korban di tempat suci ini?" Raja Rencong memandang berkeliling dengan pandangan merendahkan semua orang itu. "Mana pemimpinmu?" tanya Raja Rencong. "Jawab dulu pertanyaanku, saudara tamu." Apa kau dan kawan-kawanmu hendak menyusul yang 2 orang itu?" belalak Raja Rencong. Dengan tenang orang tua tadi menjawab, "Musuh tidak dicari. Kalaupun datang, mana mungkin kami berpangku tangan. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Kawan-kawan, mari tangkap pembunuh ini." Serempak dengan itu 20 orang segera melompat ke depan. Serangan-serangan berkesiuran laksana hujan. Raja Rencong dari utara ganda tertawa.
Kedua tangannya dipukulkan ke depan menyongsong serangan. Dua gelombang angin menderu. 5 orang di sebelah kiri dan 5 orang di sebelah kanan menjerit lalu bergelimpang rubuh. 8 di antaranya tiada berkutik lagi. Yang 2 orang menggerang kesakitan muntah darah segar. Kejut para tua pesantren Suhudilah, bukan alang kepalang. Segera mereka menghunus pedang panjang berkeluk dan menyerbu kembali. Dengan senjata di tangan, maka meski jumlah mereka kini tinggal 10 orang, tapi daya serang mereka jauh lebih hebat dan berbahaya daripada pertama kali tadi. Raja Rencong dari utara diserang demikian rupa masih cengar-cengir, tertawa seakan-akan serangan itu adalah satu permainan yang menyenangkannya. Manusia-manusia tak berharga berani melawan Raja Rencong dari utara. Terimalah mampus. Mendengar seruan itu, mengetahui bahwa manusia yang tengah mereka gempur adalah Raja Rencong dari utara, tercekatlah hati orang-orang pesantren Suhudilah. Untuk sesaat lamanya mereka tak jadi teruskan serangan. Namun salah seorang dari mereka berseru, "Engkau saudara-saudaraku, kalau betul bangsat ini Raja Rencong dari utara, mari kita berebut pahala membunuhnya. Kita balaskan sakit hati saudara-saudara kita dan tokoh-tokoh silat yang telah dimusnahkannya." Mendengar ini, keberanian yang tadi menciut kini berkobar kembali, dan ke-10 orang itu dengan serentak teruskan serangan mereka secara lebih hebat lagi. 10 pedang menderu, 3 menusuk, 4 membabat, dan 3 lainnya membacok dari atas ke bawah. Dapat dibayangkan bagaimana tubuh Raja Rencong akan tersatai dan terkutung-kutung dilanda serangan 10 pedang itu. Raja Rencong membentak garang, tanah bergetar, tubuhnya lenyap dalam satu gerakan yang luar biasa cepatnya. Kemudian terdengar satu suara keluhan yang disusul dengan suara terang, terang, terang. Sampai beberapa kali jeritan terdengar susul menyusul. 3 batang pedang mental ke udara, 5 buah tangan terbabat putus. Pada waktu pedang berkiblat, Raja Rencong dengan jurus silat yang luar biasa cepat dan hebatnya menyelinap di antara tusukan, bacokan, dan babatan pedang. Kaki kanan menghantam ke samping menendang seorang penyerang yang paling dekat dan berlaku lengah. Begitu tendangan mendarat, begitu Raja Rencong rampas pedang di tangan laki-laki itu dan pergunakan senjata itu untuk menangkis serangan 9 pedang lainnya dalam satu jurus ilmu pedang yang teramat lihai. 3 buah pedang di tangan tua-tua pesantren Suhudilah yang berkepandian tinggi mental, sedang 5 orang lainnya menjerit keras karena tangan masing-masing terbabat buntung. Meski tahu bahwa Raja Rencong bukanlah tandingan mereka, tapi ketiga orang tua itu bukanlah manusia-manusia pengecut. Lebih baik mati daripada lari atau menyerah. Setelah saling memberi isyarat, ketiganya menyerang lagi dari kiri, kanan, dan depan. Raja Rencong melintangkan pedang yang berlumuran darah di depan dada. Sengaja ditunggunya sampai 3 serangan lawan berada dekat sekali ke tubuhnya. Baru dia menggerakkan tangan kanan menyelundupkan pedangnya dalam 3 tusukan yang berantai, yang cepat laksana kilat dan sukar diduga.
Ketika tua pesantren itu terhuyung bermandikan darah, yang seorang segera roboh tak berkutik lagi karena tusukan pedang Raja Rencong tepat mengenai jantungnya. Yang dua lagi terhuyung-huyung nanar, perut robek, usus menjela-jela, dan akhirnya roboh pula menyusul kawan-kawannya. Raja Rencong tertawa gelak-gelak sambil bertolak tangan kiri ke pinggang. Tiba-tiba Raja Rencong dari utara hentikan tertawanya. Satu suara laksana ngiangan nyamuk menyelusup di telinganya. Demi Tuhan, pesantren yang begini suci telah jadi korban keganasan. Bangunan suci hendak dimusuhi. Padahal di sini tidak terdapat harta berharga emas berbungkah, sungguh di luar peri kemanusiaan. Belum lagi Raja Rencong sempat berpaling. Tahu-tahu sesosok tubuh berjubah putih melompat dari jendela menara sebelah barat. Gerakan orang ini enteng, seringan kapas. Orang berjubah putih berbadan sangat pendek hingga jubahnya menjela-jela di tanah. Di bahu kanannya terselempang selendang putih berumbai-umbai. Sorbannya besar sekali. Melihat kepada keadaan tubuhnya yang masih tegap itu, orang akan menaksir dia baru berusia sekitar setengah abad. Tapi sesungguhnya dia telah hidup 70 tahun lebih di atas dunia ini. "Kau Kiai Suhudilah," bentak Raja Rencong dari utara. Orang pendek berjubah putih tidak menjawab. Diputarnya kepalanya memandang mayat-mayat yang bergelimpangan. Hanya seorang yang masih hidup, yaitu yang pedangnya tadi dirampas Raja Rencong. Namun keadaannya juga tak ada harapan, karena tendangan Raja Rencong telah mematahkan tulang pinggangnya. Paras laki-laki pendek itu mula-mula tenang sekali. Namun melihat mayat yang demikian banyaknya, tak dapat ia menyembunyikan gelora darahnya. Wajahnya yang tertutup kumis dan janggut putih itu kelihatan kelam membesi. "Demi Tuhan," katanya seakan-akan pada dirinya sendiri, "dosa apa yang telah kami buat hingga menerima cobaan yang begini besar?" Sejak pertanyaannya tadi tidak dijawab, Raja Rencong merasa dianggap remeh dan menjadi marah sekali. Dan mendengar ucapan si jubah putih, Raja Rencong pun berkata dengan suara lantang, "Manusia kate tolol, ini bukan cobaan. Orang-orang itulah yang sengaja mencari mati sendiri karena keliwat berani melawan Raja Rencong dari utara." "Alasan yang tidak beralasan," jawab si jubah putih masih tanpa memandang pada Raja Rencong. "Nyawa manusia bukan milik manusia. Kenapa ada manusia yang berani berbuat sewenang-wenang begini rupa? Katai, jangan bicara ngelantur terus-terusan. Katakan kau Kiai Suhudilah apa bukan? Ada apa kau mencari kiai itu?" "Tak perlu bertanya. Kalau kau bukan Kiai Suhudilah, lekas katakan di mana dia berada. Apa ada dendam kesumat lama yang kau bawa datang kemari?" "Kiai Suhudilah tak ada di sini. Aku wakilnya. Kalau ada keperluan, katakan saja, nanti akan ku sampaikan." Raja Rencong dari utara menimang sejenak. Dia percaya kalau orang di hadapannya tidak berdusta.
bahwa Kiai Suhudilah tak ada di pesantren saat itu. Sebagai wakil di pesantren ini, di samping harus menyampaikan pesanku pada Kiai Suhudilah, kurasa ada baiknya kau mengetahui maksud kedatanganku kemari. Katakan pada Suhudilah bahwa pada tanggal 1 bulan ke depan dia harus datang ke Bukit Toba membawa 50 keping uang emas sebagai tanda tunduk padaku dan masuk ke dalam partai besarku, yaitu Partai Topan Utara, yang bakal kudirikan dan kuresmikan. Katakan juga padanya, kalau dia berani menolak, lebih baik bunuh diri saja. Paras laki-laki berjubah putih itu tambah kelam membesi. Kalau aku boleh bertanya, hak apa yang membuat kau memaksa orang untuk tunduk dan masuk ke dalam partai yang hendak kau dirikan? Raja Rencong dari Utara tertawa tawar. Itu akan kuterangkan nanti pada hari peresmian berdirinya Partai Topan Utara. Dan jangan lupa, adalah juga menjadi kewajibanmu untuk mematuhi pesanku tadi dan datang ke Bukit Toba. Kini si jubah putih tertawa rawan. Hendak mendirikan partai dengan main paksa, hendak mendirikan partai dengan menempuh jalan berlumuran darah, sungguh keji. Jadi kau menolak untuk tunduk dan datang? Tanya Raja Rencong. Nada suaranya membayangkan ancaman. Aku Kiai Hurajang, sebagai wakil pemimpin pesantren Suhudilah, berhak menolak permintaanmu yang secara memaksa itu, apalagi mengingat apa yang telah kau lakukan di sini. Pembicaraan tentang segala macam partai, tentang segala macam tanggal dan tahun, tentang segala macam peresmian kita tutup sampai di sini. Sekarang yang patut dibicarakan tentang pertanggungjawabanmu atas 20 korban yang berhamparan itu. Raja Rencong dari Utara meneliti paras Kiai Hujarang sejenak, lalu tertawa gelak-gelak. Kukira dengan melihat 20 mayat di dekatmu, kukira hidungmu akan menjadi satu. Peringatan bagimu untuk tidak bicara apalagi bertindak gegabah. Tapi dasar manusia tidak tahu tingginya Gunung Liser, tak tahu dalamnya Danau Toba, dikasih anggur malah meminta racun. Kiai Hujarang menghela nafas dalam. Betapapun tingginya gunung, lebih bagus tingginya budi. Betapapun dalamnya danau, lebih baik dalamnya jalan pikiran dan kemanusiaan. Terserah kalau di situ menganggap ini suatu penantangan, bagaimanapun aku tak dapat menerima permintaanmu. Sekarang ulurkan tangan kananmu yang telah menebar maut di sini. Kalau ulurkan tangan, kau mau berbuat apa? Tanya Raja Rencong dari Utara ingin tahu. Siapa yang membunuh hukumannya harus dibunuh. Tapi aku masih memberi ampun padamu. Cukup hanya dengan memotong tangan kananmu sebatas siku. Kembali Raja Rencong dari Utara tertawa gelak-gelak. Kiai tak tahu diuntung dampratnya. Jika kau sanggup menahan seranganku sampai 5 jurus, aku bersumpah untuk bunuh diri di hadapanmu. Ajaran agamaku mengatakan, balaslah kebaikan dengan kebaikan, tapi balaslah kejahatan dengan keadilan. Akan kulaksanakan keadilan, namun sengaja kau minta hukuman yang lebih berat.
Mungkin sudah takdir aku harus turun tangan menyelamatkan dunia dari angkara murka yang kau timbulkan. Sudah, jangan ngelantur. Terima jurus pertama ini, bentak Raja Rencong dari utara. Tangan kanannya dipukulkan ke depan. Satu angin dahsyat menderu dengan kekuatan setengah tenaga dalam. Melihat datangnya serangan ini, Kiai Hurajang salurkan 3/4 tenaga dalamnya ke lengan jubah, lalu kebutkan lengan jubah itu. Selari angin putih menyambar, tapi betapa terkejutnya Kiai Hurajang sewaktu tenaga dalam mereka saling bentrokan. Tubuhnya terjajar ke belakang sampai 2 tombak. Nyatalah, tenaga dalam lawan jauh lebih hebat, dan sang kiai sama sekali tidak tahu kalau Raja Rencong baru mengandalkan setengah bagian saja dari tenaga dalamnya. Melihat sekali hantam saja lawan sudah terhuyung begitu rupa, dengan tertawa Raja Rencong lipat gandakan tenaga dalamnya. Jika saja Kiai Hurajang tidak lekas melompat, pastilah tubuhnya akan kena disapu dan terlempar jauh. Menyadari tenaga dalam lawan lebih hebat, maka Kiai Hurajang begitu melompat di udara segera menyambar selendang berumbai-umbai yang terselempang di bahunya, dan serentak turun ke tanah. Kembali selendang itu dikebutkannya ke arah lawan. Raja Rencong terkejut begitu merasakan bagaimana kebutan selendang berumbai-umbai itu mendatangkan angin keras yang dingin menyembilu tulang-tulang sekujur badannya. Tubuhnya tergontai-gontai, tapi cepat dia menguasai diri dan membuka jurus kedua dengan serangan yang luar biasa cepatnya. Kiai Hurajang putar selendangnya sekeliling tubuh melindungi diri dari gempuran 2 tendangan dan 2 jotosan lawan. Laksana disapu topan, layaknya serangan Raja Rencong menemui kegagalan total. Tergetar juga hati Raja Rencong. Tidak disangkanya selendang lawan mempunyai kehebatan demikian rupa. Tidak menunggu lebih lama, dia segera pentang tangan kanan dan kembangkan ke-5 jari. Aku mau lihat, apa kau sanggup menerima pukulan ilmu kuku api ini? Artinya, ke-5 jari tangan dijentikkan ke depan. Dari kuku-kuku jari tangan itu menderu 5 laris sinar merah. Kiai Hurajang kerahkan seluruh tenaga dalam dan menangkis dengan selendangnya. Wush! Kiai Hurajang berseru kaget dan lepaskan selendangnya yang dalam kejap itu telah berubah menjadi kepulan api dilanda pukulan kuku api yang dilepaskan Raja Rencong. Muka kiai ini berubah pucat laksana kertas. Raja Rencong dari utara tertawa mengekeh. Apa cuma itu? Satu-satunya senjata yang kau andalkan hingga kau demikian pucatnya? Ujar Raja Rencong mengejek. Aku masih belum kalah, kata Kiai Hurajang. Dalam 2 jurus, jangan harap kau bisa lepas dari tanganku. Kiai Hurajang merangkapkan kedua tangan di depan dada. Mata meram dan mulut komat kamit. Sesaat kemudian wajahnya berubah menjadi biru. Hahaha. Ilmu siluman apa yang hendak kau lakukan, Kiai? Ejek Raja Rencong dari utara. Kiai Hurajang usapkan telapak tangannya ke depan.
Warna biru di wajahnya lenyap, dan sebagai gantinya kini kedua tangannya sampai pergelangan berubah menjadi biru legam dan bersinar. "Bersiaplah untuk menerima kematian," desis Kiai Hurajang. Lalu tutup ucapannya dengan hantamkan kedua tangannya ke depan. Dua larik sinar biru menderu ke arah Raja Rencong dari utara. Ilmu pukulan kelabang biru yang pernah dituntut Kiai Hurajang dari seorang sakti di Pulau Jawa ini, jangankan manusia, batu karang yang bagaimanapun atosnya akan hancur lebur dilanda dua larik sinar biru itu. Jika dipukulkan ke pohon besar, maka pohon itu akan menciut mati detik itu juga, akibat racun dahsyat yang terkandung dalam larikan sinar biru itu. Raja Rencong dari utara sudah pernah mendengar tentang pukulan kelabang biru dan sudah maklum akan kehebatannya. Karenanya begitu lawan lepaskan pukulan tersebut, tak ayal lagi dia segera gerakkan tangan kanan ke pinggang. Sekejap kemudian dua larik sinar biru itu akan melandanya. Selarik sinar kuning yang terang berkelebat ke depan, dan terdengarlah satu letusan yang keras sekali. Kedua sinar itu saling beradu di udara. Kiai Hurajang terjajar ke belakang, tersandar ke kaki menara. Dadanya sakit, nafasnya sesak, sedang parasnya pucat tiada berdarah. Di lain pihak, kelihatan kedua kaki Raja Rencong dari utara melesak ke tanah sedalam 1,5 dim. Tangan kanannya yang memegang sebilah rencong emas masih diacungkan ke udara. Ternyata rencong ini tadi yang telah mengeluarkan sinar kuning dan bertuburkan dengan sinar biru pukulan Kiai Hurajang. Perlahan-lahan Raja Rencong turunkan tangan kanannya dan masukkan rencong emas itu ke balik baju ungunya dan memandang ke depan. Kiai Hurajang telah melosok ke tanah. Ketika kepalanya terkulai ke samping, nyawanya pun lepas. Raja Rencong dari utara tertawa mengekeh. Dari dalam saku pakaiannya dikeluarkannya sebuah benda dan dilemparkannya ke arah kepala Kiai Hurajang. Benda itu menancap tepat di kening sang kiai, dan ternyata adalah sebuah bendera kecil berbentuk segitiga berwarna ungu. Pada tengah-tengahnya terdapat gambar dua buah rencong kuning saling bersilangan. Pada tiang bendera kecil terikat segulung kertas. Raja Rencong terus juga mengumbar tertawanya. Setelah memandang berkeliling, akhirnya ditinggalkannya tempat itu. Pada masa itu di bagian utara Pulau Andalas terdapat satu gerombolan rampok yang sangat ganas dan ditakuti di 8 penjuru angin. Gerombolan rampok ini terdiri dari 5 orang yang dipimpin oleh seorang yang bergelar Setan Cambuk. 4 orang anak buahnya masing-masing setan pedang, setan pisau, setan rencong, dan setan gada. Kelimanya ahli dan lihai memainkan senjata yang sesuai dengan gelar yang mereka pakai. Di mana-mana mereka muncul pasti timbul keonaran. Bahkan tak jarang pula mereka menculik perempuan-perempuan untuk dirusak kehormatannya lalu dibunuh. Kelima rampok-rampok ganas yang berkepandaian tinggi itu menamakan kelompok mereka dengan nama Gerombolan Setan Merah.
telah mereka beberapa orang tokoh silat di utara Pulau Andalas turun tangan untuk membasmi gerombolan setan merah. Tapi tokoh-tokoh silat yang bermaksud suci itu terpaksa korbankan jiwa mereka sendiri karena tidak sanggup menghadapi kelima manusia jahat itu. Lagi pula untuk mencari sarang mereka bukan hal yang mudah. Konon kabarnya gerombolan setan merah itu bersarang di satu rimba belantara yang sangat rapat, tak tertembus sinar matahari, dan hampir tak pernah dimasuki manusia. Bahkan binatang buas pun ngeri diam di sana karena sekali masuk ke dalam rimba itu sukar untuk dapat keluar lagi. Dunia persilatan gempar ketika gerombolan setan merah bentrokan dengan seorang anak murid kelas 1 dari Partai Silat Bintang Utara. Hal ini terjadi belum lama berselang. Anak murid Partai Bintang Utara yang berkepandaian tinggi itu mula-mula berhasil melukai salah seorang anggota gerombolan setan merah, yaitu yang bergelar setan pisau. Namun nasibnya sial, gerombolan setan merah berhasil menawannya hidup-hidup. Kepalanya dipenggal dan dikirimkan kepada ketua Partai Bintang Utara. Pecahlah permusuhan, dan ketika gerombolan setan merah datang mengamuk ke pusat kediaman Partai Bintang Utara, tak satu pun yang mereka biarkan hidup. Ketua dan wakil ketua partai terbunuh. Seluruh anak murid partai menemui ajal, dan tempat kediaman Partai Bintang Utara mereka musnahkan sama rata dengan tanah.